Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur. Baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Changke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara.
Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Siripoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Syabih Sampam jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023.
Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Aganduguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Changke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tanda Sebi Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 3 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut.
Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tanda Syabi Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Syabi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Syabi Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Syabi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Dayon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat.
Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kegoya ambrok. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kegoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kegoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023.
Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapus Pen TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Martins yang telah disandra selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapus Pen TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapus Pen TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebe mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir.
Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yangigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Kolya Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024.
Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armita Buni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari, keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tanda Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 1 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tanda Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran.
sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Sedepoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Syabir Sampam jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023.
Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Widasakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut.
Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tanda Syahbi Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Syahbi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Sedepoke TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Syahbi Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Syahbi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Dugube membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Peni Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutar balikan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat.
Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Algoro, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023.
Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Martins yang telah disandra selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebe mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir.
Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Dayon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Gary, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Dayon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Efat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024.
Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoyah ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoyah tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armita Buni, Ganti Gwi Cangke, dan 1 lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran.
sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Srepoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan Jubir OPM Syabi Sampam jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutar balikan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Gary, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023.
Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Algoro, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari, keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024.
Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tanda Febi Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Febi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Febi Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Febi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliath Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliath Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliath Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutar balikan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat.
Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kegoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kegoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kegoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023.
Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 3 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Martins yang telah disandra selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebe mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir.
Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Kolia Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Efat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024.
Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armita Buni, Ganti Gwi Changke, dan 1 lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat.
Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Syabis Sampam jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023.
Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bidasakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Aganduguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tanda Sebi Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 1 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut.
Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tanda Syabi Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Syabi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serempeku TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Syabi Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Syabi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Dayon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat.
Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Dugub membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kegoya ambrok. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kegoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kegoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023.
Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini, pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Martins yang telah disandra selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebe mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir.
Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faizal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Efat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024.
Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoyah ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoyah tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armita Buni, Ganti Gwi Changke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus kegoyah. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus kegoyah. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus kegoyah untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus kegoyah sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat.
Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Syabis Sampam jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023.
Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Changke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut.
Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tanda Syabi Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Syabi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serempoku TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Syabi Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Syabi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat.
Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka, yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023.
Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Martins yang telah disandra selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebi Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir.
Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Kolya Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024.
Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoyah ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoyah tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armita Buni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus kegoyah. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus kegoyah. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus kegoyah untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus kegoyah sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata.
namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Srepoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Syabi Sampam jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar
Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Aganduguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Changke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini.
Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martens masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Semi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serpoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Semi Sampam jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Semi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai.
Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Gary, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya 1 prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armi Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan 1 lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Air Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan.
Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapus Pon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari, keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Martins yang telah disandra selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapus Pon TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapus Pon TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebe mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI.
Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Kolia Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Felizal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoya ambruk.
Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armita Buni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV.
Kamis 4 Juli 2024 mengatakan pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Syabis Sampam jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua.
Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapus Pon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 1 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu,
Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Semi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Sedepoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Syabi Sampam jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Felizal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024.
Korban meninggal adalah Marianus Gary, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kegoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kegoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armi Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kegoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapus Pon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari.
Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional. Tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu katanya TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Martins yang telah disandra selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebe mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi.
Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faizal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoyah ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Alukuru, Kabupaten Nduga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoyah tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM.
Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Izak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Izak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Algoro, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armita Buni, Ganti Gwi Changke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari, keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serempoku TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta.
jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan Jubir OPM Syabis Sampam jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faizal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024.
Juru bicara OPM Selby Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Selby melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Selby melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Ernugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Selby Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Selby Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Selby Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI,
kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Semi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Sinapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Syabi Sampam jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Peni Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara,
Tukang bangunan di distrik Kenyam, Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Efat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Algoro, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya.
Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air, Philip Martins, yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini, pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu katanya TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Martins yang telah disandra selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambom mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebi Sambom jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Dugube membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Dayon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal.
Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Evad Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Aganduguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kegoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Alukuru, Kabupaten Nduga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kegoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos.
Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Algoro, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armita Buni, Ganti Gwi Changke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 3 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024.
terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Efat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguma
membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya, pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Changke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 1 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandra selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya.
Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Ferdy Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Ferdy Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutar balikan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Gary, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka, yaitu Yeremias Saud,
45 tahun membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Efat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremia Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Aganduguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Algoro, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Changke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut.
Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 3 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu katanya TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambom mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Srepoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebi Sambom jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutar balikan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.
Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar 2 kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Efat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya 1 prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoyak ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoyak tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan 1 lainnya belum teridentifikasi.
Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari, keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebe mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik.
Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Dugub
membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya, pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Changke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 1 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya.
Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Ferdy Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Ferdy Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliath Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliath Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliath Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka, yaitu Yeremias Saud,
45 tahun membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremia Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut.
Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 1 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambom mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebi Sambom jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Felizal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.
Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar 2 kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya 1 prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoyah ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoyah tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armi Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan 1 lainnya belum teridentifikasi.
Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Air Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebe mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik.
Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faizal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba
membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya, pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambrok. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 1 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya.
Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Ferdy Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Sedepoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Ferdy Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliath Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliath Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yangigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliath Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka, yaitu Yeremias Saud,
45 tahun membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremia Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut.
Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambom mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serempogo TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebi Sambom jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.
Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar 2 kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya 1 prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoyah ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoyah tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armi Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan 1 lainnya belum teridentifikasi.
Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapus Pon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari, keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapus Pon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapus Pon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebe mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik.
Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Felizal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba
membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya, pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 1 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya.
Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Sedapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebi Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka, yaitu Yeremias Saud,
45 tahun membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremia Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapus Pon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut.
Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu katanya TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambom mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Sedepoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebi Sambom jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Felizal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutar balikan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.
Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar 2 kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Gary, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya 1 prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armi Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan 1 lainnya belum teridentifikasi.
Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Air Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Seby Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Seby Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Seby Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Seby Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Seby Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Seby mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik.
Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Efat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba
membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya, pimpinan TPNPB Puncak Benny Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoyah ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoyah tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 1-3 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya.
Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Ferdy Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Ferdy Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka, yaitu Yeremias Saud,
45 tahun membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Efat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremia Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armi Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut.
Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tanda Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tanda Sebi Sambom. Karena itu katanya TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambom mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Sedepoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebi Sambom jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutar balikan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.
Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar 2 kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya 1 prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoyak ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoyak tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan 1 lainnya belum teridentifikasi.
Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Air Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini, pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebe mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Dugube membangun pos dan gudang logistik.
Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Felizal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Gary, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba
membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya, pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya.
Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Ferdy Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Ferdy Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutar balikan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Gary, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka, yaitu Yeremias Saud,
45 tahun membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Efat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremia Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armi Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut.
Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu katanya TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambom mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Sinapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebi Sambom jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutar balikan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.
Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar 2 kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya 1 prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoyak ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoyak tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan 1 lainnya belum teridentifikasi.
ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini, pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tanda Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tanda Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebe mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik.
Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba
membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya, pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Changke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya.
Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Ferdy Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Sedepoke TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Ferdy Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Dugube membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliath Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliath Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliath Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Felizal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutar balikan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Gary, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud
45 tahun membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Efat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremia Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebe melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Aganduguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebe melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandra sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut.
Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 3 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu katanya TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambom mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Srepoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebi Sambom jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Dayon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutar balikan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.
Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar 2 kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya 1 prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoyah ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoyah tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan 1 lainnya belum teridentifikasi.
Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari, keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebe mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik.
Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Dayon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faizal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Dayon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba
membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya, pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murim memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murim. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Changke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 1 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya.
Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Ferdy Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Sedepoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Ferdy Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka, yaitu Yeremias Saud,
45 tahun membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Efat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremia Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Algoro, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Poskopang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Poskopang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut.
Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambom mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Sinapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebi Sambom jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.
Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar 2 kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan dari Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya 1 prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoyah ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoyah tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armi Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan 1 lainnya belum teridentifikasi.
Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebe Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebe Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebe Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebe Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebe mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik.
Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Felizal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka, yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba
membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya, pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murim memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murim. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armita Buni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 1 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya.
Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Ferdy Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Ferdy Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka, yaitu Yeremias Saud,
45 tahun membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Efat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremia Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebe Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebe Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut.
Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kokoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kokoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Nduga dan pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Sebi Sambom mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Sebi Sambom jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutar balikan. Dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.
Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar 2 kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya 1 prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoyah ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoyah tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3.16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Armi Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan 1 lainnya belum teridentifikasi.
Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapus Pon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Seby Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Seby Sambo sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 13 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Seby Sambo. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapus Pon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya. Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Seby Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantah Kapus Pon TNI Majen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip dari Peko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Seby Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Seby mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik.
Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faizal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan aksi saling serang. Ia menyebut penyebab aksi saling serang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka yaitu Yeremias Saud, 45 tahun, membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Yuda Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Dugub
membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya, pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum jelas juga. Pembebasan pilot Susi Air masih dilakukan oleh aparat TNI meskipun kontak senjata dengan OPM kadang tak terelakkan. Pilot Susi Air Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Namun hingga setahun berlalu, Kapten Philip juga belum dibebaskan oleh Egyanus. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa proses negosiasi masih berjalan. Belum tahu ya, kita masih negosiasi, ujar Gumilar dikutip dari Kompas.com. Kapuspon TNI mengatakan tidak ada kata menyerah bagi TNI untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Nggak menyerah lah, nggak ada kata menyerah bagi TNI, kata Gumilar. Pemerintah RI telah menempuh berbagai jalan untuk membebaskan Philip, sebagian besar menggunakan pendekatan humanis. Dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Selandia Baru pada tanggal 27 Februari. Keduanya sepakat pembebasan Philip harus menggunakan pendekatan persuasif. Sebelumnya dikutip dari Pos Kupang, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mendapat pimpinan KKB Papua wilayah Duga Egyanus Kogoya. Hal itu dilakukan terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Philip Martins yang sampai sekarang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah disandera sejak 7 Februari 2023 silam. Bahkan sampai dengan saat ini pilot tersebut belum jelas juga dilepas. Padahal sudah setahun pria asal Australia itu ditahan oleh Egyanus bersama anak buahnya. Dilansir dari Pos Kupang dari Kompas.com disebutkan bahwa TPNPB OPM telah memerintah Egyanus untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Pilot itu harus segera dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional, tandas Sebi Sambom sebagaimana disampaikan kepada salah satu sumber 1 Februari 2024. Dikatakannya tidak ada alasan yang tepat bagi Egyanus untuk tetap menahan pilot Susi Air tersebut. Sekali lagi, tidak ada alasan yang tepat untuk terus menahan pilot itu sampai dunia kiamat, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, TPNPB OPM mendesak Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Philip Mark Martins yang telah disandera selama ini. Pilot itu harus segera dibebaskan dengan berbagai pertimbangan kemanusiaan. Kapten Philip Mark Martins masih dalam penguasaan Egyanus Kogoya sejak disandera 27 Februari 2023 lalu. Berdasarkan video yang beredar akhir Juni lalu, Kapten Philip terlihat duduk bersama Egyanus dan OPM di sebuah tempat rahasia. Pihak TNI membenarkan kondisi itu dan menyatakan masih bernegosiasi. Kini tetap lagi negosiasi, kami tetap berusaha, nggak ada fakta menyerah TNI, kata Kapuspon TNI Majen Nugraha Gumilar di Mabes TNI Jakarta Timur, Rabu 3 Juli. Negosiasi terus dilakukan tokoh Duga dan pemerintah Kabupaten Duga. Menurut dia, banyak pertimbangan yang diperhitungkan. Kondisi di lapangan yang membuat kita banyak hal-hal perlu dipertimbangkan, ujarnya.
Menanggapi hal-hal ini, juru bicara Ferdy Sambo mengatakan negosiasi akan dilakukan dengan pihak TNI dan Selandia Baru di fasilitas PBB. Sementara Egyanus sebagaimana disampaikan melalui seorang narasumber jika pihaknya menjaga Kapten Philip dengan baik. Bahkan Egyanus memuji Kapten Philip yang mau berbaur dan menganggapnya seperti saudara. Namun dalam beberapa pekan terakhir, dia melihat ada gerakan dari TNI melalui udara dan mengerahkan drone maupun heli melakukan pengejaran, sehingga dia memilih berpindah-pindah tempat. Bahkan menurut narasumber ini, Kapten Philip diajarkan menembak dan dibekali senjata. Namun pilot Susi Air itu menolak. Namun hal ini dibantai Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa pihaknya tetap mengedepankan negosiasi dan tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Terkait dengan sikap pemerintah Indonesia, kabar terbaru datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikutip Serapoko TV. Kamis 4 Juli 2024 mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan PM Selandia Baru Christopher Luxon 27 Februari. Ma'ruf memahami keprihatinan Selandia Baru. Saya ingin tegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen upayakan pembebasan pilot Philips secepatnya. Prioritas utama keselamatan, ujarnya. OPM memutar balik fakta. Jika TNI telah melakukan bombardir di wilayah Ilaga dan mengerah ribuan pasukan. Hal ini disampaikan jubir OPM Ferdy Sambo jika anggotanya yang tak lain Komandan Batalion Teten Murib tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya Kamis 4 Juni 2024 lalu. Sebi mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan menurunkan peralatan perang dari Ilaga ke distrik Agan Duguma membangun pos dan gudang logistik. Panglima Besar OPM Goliat Tabuni kemudian memerintahkan pimpinan TPNPB Puncak Penny Murib melakukan penyerangan, sehingga terjadi baku tembak. Namun satu prajurit andalan OPM Tetan Murib tewas. Jenderal Goliat Tabuni lalu menambahkan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Ngigik Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Danyon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramdhani, menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Nduga. Terdengar letusan senjata api. Dua kelompok massa pendukung pimpinan partai politik dan seorang calon legislatif saling serang di depan kantor DPRD Nduga, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, dilaporkan ratusan masyarakat terlibat dalam bentrokan saling serang yang terjadi. Bahkan disebutkan dalam bentrokan itu terdapat 3 orang korban, 2 orang meninggal dunia dan seorang mengalami luka berat. Para korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Kenyam. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Perang adalah perang suku antar dua kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara dua kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Nduga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Gary, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Keliat di Distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di Distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah. Tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka, yaitu Yeremias Saud,
45 tahun membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Aifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremia Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar. Karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu-pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus kegoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus kegoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang dan penyerangan TNI menggunakan drone dilengkapi bom mortir. Bom yang jatuh di permukiman warga itu, seorang warga sipil atas nama Yang Kulua mengalami luka berat. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jika yang jadi korban merupakan Dayon OPM andalan Goliat Tabuni yang meninggal usai penyerangan anggota TNI yang bertugas melakukan pengamanan. Juga tidak ada serangan mortir. Sementara drone milik TNI memang digunakan untuk memantau gerakan OPM dan warga sipil tempat OPM bersembunyi. Hal ini dibenarkan oleh Satgas Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Felizal Ramdhani menyatakan tidak ada laporan baku tembak antara anggota TPNPB dengan militer Indonesia di kawasan Ilaga, Papua pada 27 hingga 29 Juni 2024. Hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak, tidak ada kegiatan dan kejadian, kata Faisal. Pernyataan Satgas Damai Kartens itu disampaikan menanggapi keterangan pers OPM yang seolah sengaja memutarbalikkan dua kubu saling serang di depan kantor DPRD Duga. Terdengar letus kubu masyarakat. Informasi lainnya diperoleh dalam aksi saling serang sempat terdengar suara letusan senjata api dari salah satu kubu yang bertikai. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga menjadi korban dan meninggal dunia serta 1 kritis akibat aksi saling serang antara 2 kubu massa pendukung pimpinan parpol dan seorang calon legislatif di Kabupaten Duga pada Selasa 2 Juli 2024. Korban meninggal adalah Marianus Geri, 63 tahun, warga Kupang, merupakan pengurus gereja Geliat di distrik Kenyam. Ia mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian tubuh dan menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian Abraham Runga, 51 tahun, warga Toraja Utara, tukang bangunan di distrik Kenyam. Abraham mengalami luka sabetan alat tajam pada bagian kepala menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Depresi hingga batuk darah diburu pasukan TNI. Danyon OPM membelot tinggalkan anak buah.
tak tahan terhadap tekanan dan hidup di dalam hutan belantara Papua. Salah satu pimpinan organisasi Papua Merdeka, yaitu Yeremias Saud, 45 tahun membelot. Ia yang menyandang jabatan sebagai Komandan Batalion Eifat Raya akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mengaku atas kedaulatan NKRI. Pernyataan diri Yeremias Saud untuk kembali kepada pangkuan NKRI dilaksanakan pada 17 September 2023. Menurutnya, bahwa kondisi pasukannya di hutan saat ini sangat terdesak dikarenakan selalu dikejar-kejar dan diburu oleh pasukan Bida Sakti. Ia pun berkomitmen akan mengajak kelompoknya yang saat ini masih berada di dalam hutan agar segera sadar, karena yang kami lakukan selama ini merupakan hal bodoh. Setelah menyatakan menyerahkan diri, ia pun mendapat penanganan kesehatan secara khusus. Hidup tak karuan di hutan menyebabkan dirinya menderita batuk darah dan sesak nafas. Ia pun merasa sudah dibohongi oleh pendahulu OPM. Satu pentolan OPM dikabarkan tewas setelah baku tembak dengan prajurit TNI di hutan Papua. Pihak OPM pun buka suara dan mengakui bahwa salah satu anggota tewas setelah baku tembak. Namun yang tewas itu statusnya prajurit atas nama Tetan Murib. Manajemen Markas Pusat OPM mengklaim seseorang anggota tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis 27 Juni 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Sebi melanjutkan pada Jumat 28 Juni 2024 aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agan Duguba membangun pos dan gudang logistik dalam misi pertahanan negara TPNPB. Selanjutnya pimpinan TPNPB Puncak Pedi Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sebi melanjutkan pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur, baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit hingga mengakibatkan tewasnya satu prajurit TPNPB atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin 1 Juli 2024. Tengah malam, markas penyandera pilot Susi Air diserbu 3 anak buah Egyanus Kogoya ambruk. Prajurit TNI menyergap markas TPNPB OPM di Kampung Aluguru, Kabupaten Duga pada Jumat 1 September 2023 lalu. Dalam penyergapan tersebut, 3 anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari Tribun Papua, Pangdam Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan mengatakan penyergapan itu merupakan aksi balasan atas penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB OPM. Tindakan penyergapan ini adalah sebagai akibat dari penyerangan yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil beberapa waktu lalu di Batas Batu, kata Ishak dalam keterangannya Senin 4 September 2023. Ishak mengatakan operasi penyergapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Infa Kosmos. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa minggu di kawasan Matoa, Kampung Aluguru, Distrik Grabkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian pada Jumat 1 September pukul 3:16 dini hari, tim gabungan sempat terlibat kontak senjata dengan TPNPB OPM. 3 korban yang tewas tersebut yakni Army Tabuni, Ganti Gwi Cangke, dan satu lainnya belum teridentifikasi. Ketiganya teridentifikasi sebagai anak buah Egyanus Kogoya. Mark Martins yang disandara oleh OPM belum